Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasul amma ba'du. Lailatul Qadar udah nggak asing buat kita di telinga kita, karena kita membaca dan insya Allah juga pernah mengalami Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda tentang keutamaan Lailatul Qadar ini, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja dari umatku yang menghidupkan malam qadar, maka didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah ya. Sekian tahun mungkin kita bergelimang dosa. Sekian lama kita melakukan maksiat. Tetapi manakala kita menghadapi ataupun menemui Lailatul Qadar dan kita hidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa sekian lama, maksiat sekian banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya Lailatul Qadar itu maksudnya apa? Lailatul Qadar ini bisa diartikan sebagai malam kemuliaan, malam kebesaran. Bisa juga dipahami sebagai malam penentuan. Malam kemuliaan atau malam keberkahan adalah kita dapat ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu nilainya khair, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitung dengan tahun, ya kurang lebih 83 tahun lebih, 83 tahun 4 bulan. Artinya begini, ibadah kita di malam tersebut, maka nilainya sama seperti kita ibadah sepanjang 83 tahun 4 bulan. Bayangkan ya, hanya satu malam kita beribadah, tetapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ibadah selama 83 tahun. Sungguh mulia, sungguh besar malam Lailatul Qadar. Maka disebut malam kemuliaan. Atau disebut juga malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu sebagai malam penentuan. Malam di mana Allah akan menentukan perjalanan hidup kita sepanjang 1 tahun ke depan. Ini juga dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam diturunkan Al-Quran itu, yang kalau kita padukan dengan surah Al-Qadar, artinya malam Qadar itu yufraqu kullu amrin hakim, ditetapkan ya, persoalan-persoalan yang penuh hikmah, penuh bijaksana. Artinya begini, di malam Qadar tersebut insya Allah ya, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluknya ditetapkan apa yang bakal didapat, apa yang bakal dialami sepanjang tahun yang akan datang. Maka kesempatan Lailatul Qadar itu kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu, bahkan mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidup kita ke depan setahun yang akan datang semuanya dimudahkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan ibadah kita kepada Allah, diisi dengan kebaikan yang artinya kita mendapatkan limpahan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun sampai Ramadan berikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita ingin memanfaatkan Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Kalau itu sebagai malam kemuliaan, maka jangan sampai lewat di malam Qadar tersebut kita isi dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita sejak awal Ramadan ya masih biasa-biasa saja, landai, maka mulai masuk yang diperkirakan akan datang Lailatul Qadar itu malam 21, 23, 25 terus, maka kita isi ataupun kita tingkatkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar di 10 hari terakhir itu yang diperkirakan akan terjadi Lailatul Qadar itu kita sedang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun umpamanya Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penentuan perjalanan hidup kita di setahun yang akan datang, maka di malam itulah kita manfaatkan untuk
berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar sepanjang tahun itu Allah berikan taufik kepada kita agar bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Minta kepada Allah taufik dan rahmat agar terhindar diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh urusan kita, perjalanan kehidupan duniawi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya berdoa buat diri kita sendiri, kita berdoa buat orang lain, buat anak kita, buat keluarga kita, buat saudara kita, buat kaum muslimin seluruhnya. Khususnya saat-saat sekarang ini, di mana kaum muslimin bukan hanya di Indonesia, di dunia lain, bahkan bukan hanya kaum muslimin, seluruh masyarakat dunia sedang dalam kondisi yang kita pahami, menghadapi wabah penyakit yang Masya Allah ya melanda dunia. Maka kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera selesaikan wabah ini, agar segera Allah hindarkan wabah penyakit yang membuat kita, ya boleh kita katakan, kondisi yang tidak normal. Biasa kita beraktivitas di siang hari dengan leluasa, bergerak ke sana kemari, sekarang kita menjaga jarak, membatasi gerakan kita. Biasa saudara-saudara kita yang punya usaha bisa menjalankan usaha dengan baik, sekarang ini banyak yang terhenti. Banyaklah hal-hal yang kita anggap sekarang ini perubahan yang sedang kita hadapi. Ya, boleh kita anggap sebagai kondisi yang luar biasa. Maka kesempatan Lailatul Qadar itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera hilangkan wabah penyakit yang sedang melanda dunia ini. Cuma pertanyaannya adalah kapan kita dapat Lailatul Qadar? Ini insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Kita cari kapan sebetulnya terjadi Lailatul Qadar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.